Bro, sis, Anda telah menonton video itu, bro. Bro, jangan skip. Tonton ini biar ada artinya, bro. Mungkin Anda sekarang ketawa-ketawa, lucu-lucu ya, bro, karena videonya lucu ya, bro. Tapi ini ada penjelasan yang buat kita lebih penting dari yang lucu-lucu itu, bro. Jadi, bro, menurut Anda, kira-kira Anda agak melihat video itu, kira-kira ada persamaan dengan apa kira-kira, bro? Ada dengan apa gitu, bro? Dengan hidup kita, bro. Ya bro, 10 perintah. Bukan itu begitu bro. Karena di video itu ditulis jangan lihat ke dalam. Kan gitu bro. Jangan lihat ke dalam gitu bro. Nah, 10 perintah dari Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong. Sama kan bro? Sama bro. Jadi itu juga lah dengan di dalam video yang lucu itu bro. Jadi ketika orang disuruh jangan lihat ke dalam. Kan gitu bro. Tapi tetap aja dilanggar bro. Sama dengan 10 perintah Allah. Hukum Taurat saya bilang ya bro. 10 perintah. Ketika kita hidup dengan tuntutan 10 hukum Taurat, kita akan semakin melanggar hukum itu bro. Itu persamaannya. Jadi, jangan melihat ke dalam, maka akan kena timpuk kue. Jangan mencuri, jangan membunuh, Anda akan semakin melakukan itu. Nah, itulah yang terjadi dengan agama, bro. Bukankah semua agama mengatakan itu, bro? Ya, baik agama apapun, bro, semuanya mengajarkan itu. Tapi sadarlah, bro, itu tidak menolong. Jadi apa yang menolong, Om Ben? Saya mau jelaskan, bro. Ketika perintah itu diberikan ketika perintah itu ya, bro, 10 hukum Taurat itu. Baik yang tidak menerima hukum Taurat, dia juga terdakwa. Dia juga memiliki hati yang akan mendakwa. Sama seperti 10 hukum Taurat itu. Karena apa? Karena semua manusia memiliki pengetahuan yang baik dan yang buruk. Oke, bro? Jadi seluruh manusia di muka bumi ini akan dituntut oleh tuntutan dari 10 hukum itu. Nah, ketika itu diberikan kepada manusia, hukum itu akan menuntut kita untuk melakukan itu dengan benar, dengan perfect 100%, bro. Tapi ketika kita fokus
ketika kita fokus kepada hukum itu, kita akan semakin melanggarnya, bro. Sama dengan video yang tadi itu, bro. Kenapa itu, Om Ben? Satu, Anda lihat lubang yang hitam di dalam video itu, bro. Itu adalah gambaran kita sendiri, bro. Kita itu adalah dosa, bro. Roh kita itu adalah dosa, hitam, bro. Tidak mungkin dosa disuruh melakukan yang baik, bro. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan dari dirinya, karena dirinya sendiri adalah dosa, bro. Karena dirinya sendiri adalah dosa, bro. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan hukum itu, bro. Semakin dia fokus kepada hukum itu akan semakin melanggar hukum itu sendiri. Oke, bro? Jadi gimana jalan keluarnya, Om? Jalan keluarnya adalah lubang hitam dalam video itu harus putih dulu, bro. Harus putih dulu, bro. Bagaimana cara, Om Ben? Terima Yesus sebagai penebus dan juru selamatmu, maka rohmu dilahirkan kembali. Nah, kenapa Om Ben bisa sukses dengan kalau gitu aja? Ya, karena ketika roh kita telah lahir baru, Roh Kudus akan tinggal di dalam roh itu, dan Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita hidup oleh roh. Kenapa seperti itu, Om Ben? Karena Yesus sudah pernah melakukan itu. Dia satu-satunya manusia yang sempurna melakukan segala hukum itu tanpa ada celah, tanpa ada gagal satu kali pun semasa hidupnya, bro. Jadi hanya melalui Yesuslah, hanya kekuatan Yesuslah yang memampukan kita untuk melakukan 10 hukum itu, bro. Maka itulah yang membuat kita berubah, bro. Bro, sis, Anda bisa tonton bagaimana proses itu terjadi di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, bro. Di playlist roh, tubuh, dan jiwa, bro. Anda bisa tonton di situ, bro. Bagaimana kita bisa berubah, bro. Oke, bro. Selamat siang.